Misalnya inyo punya batang karambia, kami punya batang karambia 1 hektar milik kaum Melayu misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya kalam dibaca, puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Malikul Alam dan menggerakkan hati je pikiran, menuangkan paham dalam raso. Niat diangan nalalamo cinta di hati laba musim barulah kini menjadi nyato. Kok salawat bertumpah salam Nabi Muhammad dunjuan kita umpama lampu nan tagantuang torang dan lebih menerangi kepada kita nan basam. Lainan daripada itu, bonda orang kami bondakan, bonda orang kototuo nak tojun na ia ke bawah. Koba orang kami kobakan, duto orang kami ndak soto, badoso kami tak umah. Kopa lalito dari ulu panjangnya sampai puluh dopo. Nako do duduk dekat tiang. Koba barito orang dahulu satitiak bapantang lupo sabari ndak boleh hilang. Dicurai-curai di koka, ditangguk ikan gulamo. Diulang-ulang mengoka, dibaca si cerita lamo. Dulanglah sadulang lai pandulang me palangko, na diulang saulang lai disambung dan tinggal salamoko. Jadi pada kesempatan kini pembahasan kita adalah berkaitan jo sambungan yang sebelumnya. Yang sebelumnya kita bahas sako, maka inyo dek batigo badun sana tentu tidak mungkin kita pisahkan. Jadi kini kita bahas namanya pusako. Sudah itu sang sako. Nah, apa itu pusako? Maka dalam kita memaknai pusako itu adalah dalam bentuk harta yang berbentuk benda. Harta itu nampak. Itulah yang namanya pusako, harta pusako. Jadi harta pusako itu bisa kita contohkan tanah, omeh, rumah. Itu harta pusako. Kemudian di Minangkabau harta pusako itu jinihnya dibagi dua. Apa saja itu? Maka dalam yang pembagian yang pertama itu namanya harta pusakonya namanya tembilang omeh. Bakok tembilang omeh. Sifat omeh itu ndak bisa hilang. Maka itu dikiaskan atau disamakan jo harta pusako tinggi. Sifatnya harta pusako tinggi itu diturunkan komunal. Berarti ndak bisa dijual beli. Ndak bisa digadai. Itulah sifatnya harta pusaka tinggi. Itulah sifatnya harta tembilang omeh. Jadi sifatnya tetap. Hanya akan diturunkan ke anak kemenakan, dari mamak ke kemenakan, terus seperti itu. Maka ndak bisa diganggu gugat. Itulah sifatnya kalau harta pusaka itu tembilang omeh. Itu yang pertama. Apa saja tembilang omeh? Pembagiannya ada sampai ada namanya ulayat nagori. Jadi nagori itu punya ulayat. Ulayat itu tanah yang dikuasai, yang bentuknya komunal, yang sifatnya tetap dikuasai di nagori. Misalnya nagori punya ikan larangan, itu pusaka nagori itu. Mereka dijual ikannya untuk kebutuhan nagori, pembangunan nagori. Misalnya nagori punya masoji, itu harta nagori, ulayat nagori. Misalnya nagori punya sawah, itu punya nagori, itu berarti harta pusaka nagori. Kemudian ada namanya harta pusaka adat nagori. Bedanya ulayat nagori jo pusaka adat nagori. Kalau ulayat nagori itu dipakai fasilitasnya untuk sado masyarakat nagori, berhak memakainya. Tapi kalau pusaka adat nagori, itu yang dipakai untuk beko pemangku adat nagori. Misal ketuakan. Misal ada kantu elkam, ada kantuakan kerapatan adat nagori, itu pusaka adatnya. Berarti pemangku adat, orang-orang yang berjabatan yang punya sangsako di adat, itulah yang memakai fasilitas pusaka adat nagori. Kira-kira bisa kita bedakan. Kemudian yang ketiga ada namanya ulayat kaum. Siapa itu? Kaum tuh bentuknya komunal jo, berkumpul. Berarti ada di situ saparui, ada sekian parui, ada datuk. Maka di situ cik kaum. Maka dalam cek kaum ini punya tanah. Itulah pusaka ulayat kaum. Misalnya ini punya tanah misal 5 hektar. Itu punya kaum, dan yang memanfaatkan itu kaumnya.
ndak bisa diganggu gugat, ndak bisa dijual, ndak bisa digadai. Misalnya inyo punya pandam kuburan kaum suku Melayu, ya suku Melayu di sini ditempean. Misalnya inyo punya batang karambia, kami punya batang karambia 1 hektar milik kaum Melayu misal. Itu namanya ulayat kaum. Kemudian selanjutnya pusoko adat kaum. Pusoko adat kaum ko itu haroto pusoko ko dikuasai ataupun dipakai untuk kebutuhan adat kaum, pemangku adat kaum. Misalnya kebutuhan adat kaum ko nenek mamak kaum tuh, misalnya membuat tompe berkumpul-kumpul misalnya ada buat kantu ataupun ada buat padang bermain, buat lapang voli misalnya kaum tu buat lapang voli cik, buat surau cik, buat masjid cik. Itu pusoko adat kaum. Dan dipakai beko untuk perangkat nagari, perangkat adat kaum tu. Mungkin itu yang ngompe untuk pusoko haroto pusoko tembilang omeh yang tidak bisa diganggu gugat, komunal kepemilikannya, tidak bisa dijual beli, tidak bisa digadai. Ulayat nagari, pusoko adat nagari. Ulayat kaum, pusoko adat kaum. Kemudian yang kedua, haroto pusoko itu adalah namanya pusoko tembilang bosi. Bahas sifat bosi, kalau bosi sifatnya memang koreh, tapi ketika bersentuhannya juga garam ataupun juai, ada kemungkinan ini berkarek. Berarti kesimpulannya tidak tetap bisa dibagi-bagi, bisa dipindahkan kepemilikannya. Mungkin itulah sifatnya haroto pusoko tembilang bosi, ataupun secara kesimpulannya bisa disimpulkan dikiaskan kepada haroto pusoko rendah. Nancako tembilang ngomeh pusoko tinggi, dan kini tembilang bosi ko haroto pusoko rendah. Dibagi empek pula. Apa itu? Yang pertama namanya faraid. Apa itu faraid? Warisan, harta pencarian suami istri berdua. Jadi selama nikah kawin, punya anak, punya roto, punya tobek, punya gedung, punya hotel, punya apartemen, itu kepemilikannya berdua selamanya melangsungkan ataupun dalam ikatan perkawinan. Itu roto yang dapat inyo, dan itu dibagi sesuai kewarisan Islam. Ndak adat yang punya, ndak kaum yang punya. Itu hak berdua, karena di dalam kewarisan Islam maka dibagi yang memiliki, yang ada ashabul furud, ada asobahnya, ada furudul muqaddarahnya, ada siapa-siapa yang lah ditetapkan dek syariat yang harus menerima warisan dari orang gaibnya. Anak, suami, istri, nenek, kakek, itu ada bagian masing-masing. Itu yang pertama, furud, berarti kewarisan. Maka yang kedua namanya hibah. Kalau hibah itu sifatnya pemberian seseorang, dihibahkan. Kalau dalam arti kata hibah itu tetap menetap ya. Jadi misalnya ambo suku Melayu menghibahkan tanah untuk jorong suliki, dihibahkan tanah untuk dibangun rumah soji, itu hibah namanya. Ataupun dihibahkan untuk membuat SD, TK, PAUD dan lain-lain. Itu kan sesuai syariat, hibah namanya. Kemudian yang ketiga namanya wakaf. Wakaf model tujuh, kepemilikan tanah tuh itu bukan tanah kaum, bisa jadi tanah kaum yang diwakafkan sesuai kesepakatan, ataupun tanah pribadi, ataupun tanah hasil pencarian berdua, diwakafkan tanah. Misalnya diwakafkan untuk membuat kantor camat, misalnya diwakafkan untuk membuat lapangan voli, diwakafkan ke pemuda misalnya, dan itu diatur undang-undangnya, undang-undang perwakafan. Yang terakhir namanya wasiat. Wasiatku apabila ada salah satu pihak itu mati, suami istri mati, seandainya suami pernah berwasiat, maka dibayar wasiatnya. Itu kewajiban kita yang sebagai ahli waris untuk membayarkan wasiat-wasiat dan pernah misalnya disampaikan dek si mayit tadi semasa hidupnya, kok dibayarkan wasiatnya. Karena wasiat itu aturannya tidak boleh sepertiga. Jadi itulah yang diagiakan sesuai kemana yang inyo wasiatkan. Jadi bisa kita simpulkan kira-kira kalau haroto pusoko tinggi tembilang omeh itu kaitannya jo adat.
isinya adat situ. Tapi kalau harta pusaka rendah terbilang bosi, itu syariat isinya. Warisan, wakaf, hibah, wasiat. Itulah bedanya kita. Dan diatur antara dua concang dek dua salandasan, undang dek dua sagarogai, kopa dek dua salabuhan. Ada syariat, ada adat. Dan inyo sanda menyanda keduanya. Mudah-mudahan kita bisa ambil kesimpulan. Seandainya buat berkata dengan bona lai terocak di limbago batengge di pusoko sonang hati kita kasadonya. Berkata ambo dinan tidak malu tertumpah bagi ambo orang tacoring padokon yang buruk babarito di nagori. Kok basuo dinan salah tolong asak kanan bona. Tandonya kita saandiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.